Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agi Simandio, mahasiswa dari UHAMKA, Fakultas Psikologi dengan NIM 280152228 yang ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan antara pengambilan keputusan rasional dengan pembelian impulsif. Kita mulai dari latar belakang. Selama berbelanja, seseorang seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan produk yang memerlukan pengambilan keputusan yang rasional agar dapat memperoleh barang yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Statement tersebut berdasarkan dari Pulling et al. Pada tahun 2024. Lalu, proses pemilihan alternatif terbaik tersebut lazim dipahami sebagai tindakan pengambilan keputusan atau decision making secara rasional dalam melakukan pembelian barang. Misalnya, dalam konteks berbelanja, keputusan yang tidak didasarkan pada evaluasi yang objektif dapat berdampak pada saat mengambil keputusan yang menjadi irasional. Kesalahan dalam mengidentifikasi perlu atau tidaknya barang yang dibeli dan menimbulkan sifat hedonis pada diri sendiri. Statement tersebut ada di dalam Jurnal Sinaga pada tahun 2023. Next slide. Nah, di sini ada diagram batang yang menunjukkan angka pengguna e-commerce di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2024. Mungkin saya di sini mengambil atau mengutip dari 5 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2021. Di situ tertera pengguna e-commerce di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 148,5 juta. Lalu pada tahun 2022 meningkat menjadi 166,1 juta. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 180,6 juta. Lalu data terakhir yang didapatkan pada tahun 2024, angka pengguna e-commerce di Indonesia meningkat menjadi 189,6 juta. Ya, itu dilansir oleh Tempo pada tahun 2020. Next slide. Kita masuk ke definisi konseptual. Yang pertama ada definisi konseptual dari pengambilan keputusan rasional. Menurut Herbert A. Simon pada tahun 1957 memperkenalkan konsep dalam tanda kutip rasionalitas terbatas yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan rasional dibatasi oleh keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan kognitif individu. Artinya, pengambilan keputusan seringkali tidak dapat mencapai solusi yang sepenuhnya optimal, melainkan lebih cenderung untuk mencari solusi yang dianggap cukup baik atau memadai. Lalu, beralih ke definisi konseptual pada pembelian impulsif. Rook pada tahun 1987 menjelaskan pembelian impulsif adalah suatu sifat yang hedonis dan memungkinkan konflik emosional yang ada di dalam diri sendiri. Pembelian impulsif mudah untuk hilang, tergantung dari akibat yang didapatkan dari individu yang melakukannya. Apakah merasa menyesal setelah melakukannya atau tidak? Seperti itu. Next slide. Kita masuk ke definisi operasional. Ini membahas pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan rasional merupakan kemampuan individu dalam pengambilan keputusan yang mengutamakan logika, data, dan analisis sistematis serta mengandalkan perasaan dan insting atau feeling.
Lalu di sini ada dua dimensi. Yang dimensi yang pertama, rational decision making style, merupakan kemampuan individu dalam pengambilan keputusan yang mengutamakan logika, data, dan analisis sistematis. Lalu yang kedua ada intuitive decision making style, merupakan kemampuan individu dalam pengambilan keputusan yang mengandalkan perasaan, insting, atau firasat. Lalu di sini definisi operasional pembelian impulsif. Pembelian impulsif merupakan kemampuan individu dalam menggunakan pemikiran logis dan perasaan ketika berbelanja. Hal ini sejalan dengan dimensi dari pembelian impulsif. Lalu di sini ada dua dimensi pembelian impulsif. Dimensi yang pertama yaitu kognitif, yang berfokus pada pengetahuan dan pemikiran seseorang ketika memutuskan untuk berbelanja. Lalu yang kedua ada dimensi afektif, yaitu berfokus pada emosional individu ketika hendak membeli barang, yaitu rasa senang terhadap produk, semangat belanja, ketertarikan, dan penyesalan setelah melakukan pembelian. Kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu metode kuantitatif. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, subjek dalam penelitian ini sebanyak 180 individu. Lalu pengambilan data dilakukan melalui kuesioner secara online dan offline lewat Gform atau Google Formulir. Lalu teknik analisis datanya menggunakan teknik korelasi untuk mengetahui hubungan di dalam penelitian ini dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Hasil uji coba alat ukur validitas dan reliabilitas. Pada pengambilan keputusan rasional, itu ada total 5 item. Dengan item yang dihitung skor, itu 5 item. Lalu item yang valid itu ada 3 item. Dan item yang tidak valid ada 2 item. Dengan alpha Kronbach 5 item tersebut senilai 0,512. Lalu kita beralih ke pembelian impulsif. Ada total 20 item. Item yang dihitung skor itu 20 item. Dengan item valid ada 12 item dan item yang tidak valid ada 8 item. Dengan tertera alpha Kronbach sebanyak 20 item 0,224. Kita masuk ke hasil korelasi. Nilai Pearson correlation atau nilai korelasi Pearson pada impulsive buying itu 0,055. Lalu nilai korelasi Pearson pada rational decision making itu ada 0,055. Lalu signifikansinya ada 0,460. Dinyatakan bahwa dua variabel ini tidak memiliki hubungan atau tidak adanya hubungan di antara dua variabel ini. Dikarenakan nilai signifikansinya 0,460, yaitu lebih dari 0,01. Ya, kita sampai di penghujung presentasi, kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya ada pengambilan keputusan rasional dengan pembelian impulsif atau dua variabel tersebut tidak memiliki hubungan. Lalu sarannya adalah penelitian lebih lanjut disarankan untuk dilakukan kembali dan mengeksplorasi bagaimana pengambilan keputusan rasional dapat berhubungan dengan pembelian impulsif. Ya, sudah sampai slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya untuk semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.